Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PDM Pontianak TV, masih di podcast spesial edisi Ramadan. Kali ini kita membahas soal iktikaf di masjid. Kami sudah menghadirkan narasumber Ustadz Hermanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hermanto ini adalah Wakil Ketua Bidang Ibadah Takmir Masjid Al-Furqan Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Farid Haji Husin, Kota Pontianak. Itu merupakan masjid yang menjadi satu di antara pusat kegiatan Muhammadiyah di Kota Pontianak. Alhamdulillah Ustadz bisa bertemu siang Alhamdulillah. ini sambil beraktivitas normal Iya, di bulan Ramadan ini ya. Alhamdulillah. Langsung saja Ustadz, saya mau awali pertanyaan. Ini kan iktikaf ini kan umumnya orang tahu itu berdiam diri di masjid. Nah, apa cukup berdiam diri saja atau bagaimana Ustadz kegiatan-kegiatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Pembahasan iktikaf ini memang momentum yang sangat tepat, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Jadi karena ketika kita mendengarkan istilah iktikaf itu selalu kita kaitkan dengan Ramadan, yang sebenarnya iktikaf itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan itu sunnah ya. Jadi kita boleh, dan iktikaf itu boleh berubah menjadi wajib kalau memang dinazarkan. Nah, secara istilah syariat di dalam Islam maksudnya, iktikaf itu memang betul diartikan kita menetap di masjid ya, menetap di masjid ya, dengan niatan yang khusus ya, dan dengan cara-cara yang khusus. Jadi secara syariat iktikaf itu adalah al-lubthu fil masjid, kita menetap di masjid ya. Jadi ini jelas isyaratnya di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan ayat Al-Quran 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu, bergaul dengan istri-istri kalian ya, sementara kalian sedang iktikaf di masjid ya. Maka artinya iktikaf itu dikaitkan dalam Al-Quran dengan masjid. Jadi secara bahasa Al-Quran, iktikaf itu artinya adalah luzumus syai' wa habsun nafsi birran kana aw ghairuhu. Jadi yang dimaksud dengan iktikaf itu kita melazimkan sesuatu atau menahan diri kita secara bahasa, baik untuk kebaikan ataupun untuk selain kebaikan. Nah, tentu iktikaf menurut syariat adalah kita menetap di masjid, menahan diri kita di masjid dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tentu diisi dengan kegiatan atau amalan-amalan yang soleh ya. Jadi iktikaf itu bukan pindah tidur. Jadi jangan sampai iktikaf diartikan yang penting menetap saja. Sesampainya di masjid hanya ngobrol sampai masuk waktu sahur, atau tidur, bawa bantal tidur, bangun tak bangun sahur. Nah, itu bukan iktikaf yang diinginkan sesungguhnya. Iktikaf yang diinginkan itu dia menetap diri di masjid ya, wajar kalau capek dia tertidur, wajar. Tetapi niat taqarrub, di sini taqarrub lillahi tabaraka wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir, dengan tilawatil Quran, maupun diisi dengan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian keilmuan, baik ilmu syariat maupun yang lain-lainnya yang bermanfaat lainnya. Jadi tidak ada memang secara khusus apa amalan yang dilakukan, karena iktikaf itu sendiri adalah amalan. Iktikaf itu sendiri adalah amalan,
Tapi karena amalan ini hanya dimaksudkan berdiam diri untuk taqarrub ilallah, maka harus diisi dengan amalan-amalan yang lain. Sama dengan puasa. Puasa itu kan menahan saja, menahan lapar dan haus. Maka kita tidak punya bentuk apa amalan di siang hari bulan puasa. Bukan berarti lalu kita berleha-leha, harus berjalan-jalan menghabiskan waktu puasa, menghilangkan rasa lapar dan haus, tapi harus diisi dengan amalan-amalan yang lainnya yang mengisyaratkan kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'tikaf pun seperti itu. Demikian. Kalau soal waktunya gimana Ustaz? Nah, waktu i'tikaf itu sebenarnya siang, malam dan sepanjang malam itu boleh, karena mungkin tradisi masyarakat kita di Pontianak dan sekitarnya ini orang-orang siang harinya mencari maisha, cari pekerjaan, maka seolah-olah terpola i'tikaf itu harus malam, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi i'tikaf itu bukan hanya malam hari, di siang hari pun boleh. Jadi dikisahkan Rasulullah SAW itu di siang hari dan malam hari di 10 akhir Ramadan itu i'tikaf, ya, i'tikaf. Jadi dan ini hukumnya sunnah dan merupakan tambahan ibadah untuk mengencangkan proses ketakwaan kita, menuju ketakwaan kita kepada Allah SWT, ditambah 10 hari terakhir itu. Selain kita mengisi hari-hari kita dengan puasa di siang harinya dan qiyam di malam harinya, ditambah lagi dengan i'tikaf, ya, baik di siang hari maupun di malam hari. Dan tidak mengapa di siang hari. Nah, yang penting kita tidak keluar rumah. Mohon maaf, kita tidak keluar dari masjid dengan urusan-urusan bukan urusan diri kita sebagai manusiawi. Maksudnya gini, kalau kita keluar dari masjid niatan kita untuk buang air kecil, itu kan insaniah. Tapi kalau kita niat untuk kerja, itu udah batal i'tikaf kita. I'tikaf kita harus meniatkan i'tikaf baru lagi. Tapi kalau kita niatnya misalnya keluar rumah hanya untuk buang air kecil, buang air besar, atau keperluan yang mendesak sekali, itu tidak membatalkan i'tikaf, Nah, dikisahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau i'tikaf itu sampai beliau minta sisirkan rambutnya saja tidak keluar dari masjid. Jadi kepalanya ditongolkan, itu kan, Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk disisirkan oleh istrinya, gitu kan. Jadi beliau benar-betul i'tikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu masjid. Tidak ada juga jangka waktunya, misalnya harus minimal 4 jam. Jadi banyak memang ulama mengatakan di dalam persoalan berapa jeda waktu minimal i'tikaf ini, yang penting kita berdiam diri meskipun sebentar. Jadi tidak ada kurun waktunya harus sekian, kalau kurang dari sekian tidak dianggap i'tikaf, enggak. Yang penting kita berdiam diri, berniat untuk i'tikaf, meskipun hanya 1 jam, meskipun hanya setengah jam, itu kita sudah terhitung i'tikaf. Yang penting kita isi dengan amalan-amalan soleh, ya. Nah, seperti itu. Lebih lama ya tentu lebih bagus, gitu kan. Tapi ingat tadi itu, jangan sampai kita ngelakkan kerja di rumah, gitu kan, biar enggak kena suruh istri i'tikaf saja, gitu kan. Gitu kan. Atau istri biar enggak disuruh menyediakan makanan untuk iftar, ya i'tikaf saja, gitu kan. Perempuan pun boleh i'tikaf selama memenuhi syarat i'tikaf, ya kan, yaitu bersih dari haid dan nifas atau bersih daripada junub. Itu kita tidak boleh berdiam diri di masjid kalau dalam keadaan junub, atau bagi perempuan dalam keadaan haid atau nifas, itu tidak boleh i'tikaf, bahkan berdosa kalau dia berniat i'tikaf karena tidak memenuhi syarat, ya. Kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah kan sebenarnya tidak hanya terbatas di masjid, ya Ustaz. Iya, betul. Ada orang yang sengaja menyepi, dia mungkin ke pantai, dia ke gunung, atau ke tempat-tempat yang menurut dia tenang, dia di situ berzikir, atau ya melakukan amalan-amalan solih, seperti yang Ustaz bilang. Namun kalau di tempat-tempat seperti itu, bukan di masjid, apakah itu juga bisa dibilang i'tikaf? Nah, i'tikaf yang syariat secara syar'i itu mesti di masjid. Mesti di masjid, atau dalam konteks kita musola atau apa, pokoknya bangunan untuk yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, itu boleh digunakan untuk i'tikaf, ya. Nah, apakah boleh i'tikaf di rumah? Apakah boleh i'tikaf di tempat-tempat yang sepi dan sebagainya?
itu tidak bisa dinamakan i'tikaf. Nggak bisa. Secara bahasa betul i'tikaf. Ya, karena i'tikaf secara bahasa itu i'tikaf itu ya kita berdiam diri gitu kan. Jadi seperti itu. Ngapain kita berdiam diri? Misalnya di pohon kita diam diri, cogok gitu ya, ke bahasa Pontianak itu di pohon. Itu i'tikaf juga kita itu. Tapi bukan i'tikaf yang dimaksudkan oleh syariat. I'tikaf yang dimaksudkan oleh syariat menurut oleh ulama ya, itu adalah diikat dengan istilah masjid. Wa antum akifuna fil masajid, ya, dan sedangkan kamu dalam kondisi i'tikaf di dalam masjid. Nah, seperti itu. Nah, istilah kita di Pontianak ini, khusus atau Indonesia secara umum, ada tipe-tipe tempat rumah ibadah itu di dalam Islam, ya kan? Ada musola, ada surau, ada langgar, ada masjid. Biasanya musola itu diistilahkan tempat sholat tapi belum digunakan untuk sholat Jumat. Nah, itu boleh digunakan untuk i'tikaf dan sah i'tikafnya. Biasa di komplek-komplek ada musola, itu boleh digunakan untuk i'tikaf. Tapi definisi musola di dalam ruangan, misalnya di dalam ruangan gedung besar, ada ruangan khusus untuk sholat, itu juga musola, namanya juga musola. Nah, musola seperti itu tidak bisa. Sebagian ulama itu tidak bisa. Atau di rumahnya besar nih, kaya raya rumahnya, orang sohibul baitnya kaya raya, dia membangun space khusus untuk sholat, lalu tiba-tiba boleh tidak dia diiktikaf di situ? Itu juga musola namanya, tempat sholat artinya. Nah, seperti itu tidak bisa disebut tempat iktikaf, ya. Jadi seperti itu. Iktikaf di masjid. Oh, kan kami perempuan, apakah tidak bagus kami lebih iktikaf? Para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, istri-istri beliau lah yang melanjutkan iktikaf di masjid. Nah, jadi seperti itu. Jadi iktikaf itu secara syariat diikat dengan masjid, ya. Jadi seperti itu. Ke praktik kita umumnya, Ustaz. Iktikaf itu terkenalnya di sepertiga akhir bulan Ramadan biasa kan. Pengurus-pengurus masjid itu sampai membuka semacam pendaftaran. Silahkan mendaftarkan sendiri siapa yang mau iktikaf gitu kan. Nah, untuk di Al-Furqan sendiri bagaimana, Ustaz? Persiapan apakah sudah berjalan selama Ramadan ini sejak awal atau juga sepertiga terakhir nanti? Baik. Secara teknis yang diakomodir oleh takmir masjid umumnya termasuk Al-Furqan itu 10 terakhir memang. 10 terakhir karena isyarat praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang dari awal Ramadan beliau itu iktikafnya 10 terakhir. Tapi ingat, bukan berarti hal ini lalu tidak boleh dari awal Ramadan, karena di penghujung umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu iktikaf dari awal sampai akhir. Jadi penghujung masa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan terakhirnya itu beliau iktikafnya dari awal. Jadi sah-sah saja secara pribadi. Ini kan masalahnya masalah teknis kan, yang difasilitasi oleh masjid. Sebenarnya masjid tidak memfasilitasi sekalipun, kalau kita berniat untuk iktikaf boleh. Kita berniat untuk iktikaf boleh. Namun pertimbangan masjid mungkin, khususnya kita di Al-Furqan, karena mungkin takmir masjid pun memiliki aktivitas lain dan sebagainya. Nah, yang difasilitasi itu 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan fasilitas itu mungkin disediakan pelayanan-pelayanan berupa konsumsi, kalau sahur disediakan untuk sahur. Tapi kalau sebelum 10 terakhir kalau mau iktikaf silakan. Misalnya setelah sholat tarawih selesainya jam 8:30 gitu kan. Nah, sebelum pulang dia mau iktikaf dulu, nanti jam 11 baru pulang ke rumahnya, itu boleh. Ya, berarti dia iktikafnya ngambil 1 jam lebih, itu boleh. Yang penting dia niatkan untuk taqarrub ilallah, baik mengisi iktikafnya itu untuk dengan berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, atau amalan-amalan soleh yang lainnya, membaca buku, membaca kitab dan sebagainya, itu boleh. Itu juga iktikaf. Nah, tapi rukun iktikaf itu harus diinikan lagi. Yang pertama niat, gitu kan? Nah, niat. Ya tentu yang pertama mu'takif, yaitu orang yang beriktikaf. Yang kedua niat. Yang ketiga tempat iktikafnya. Yang keempat rukunnya itu menetapnya.
Jadi kalau hanya bolak-balik itu bukan iktikaf namanya itu kan. Jadi ada unsur menetapnya. Nah, makna menetap di sinilah yang jadi perselisihan ulama ya. Tetapi pendapat ulama mengatakan walaupun hanya sejenak, kalau itu sudah menetap di masjid, berdiam sebentar di masjid, berzikir ke doa ke apa, itu sudah kalau niatkan iktikaf. Nah, maka itu sudah dimaksudkan dengan iktikaf. Wallahu taala alam. Ya, jadi cukup fleksibel. Ya, Tidak- ya. Kalau di Al-Furqan ini Ustaz, yang difasilitasi juga di 10 hari terakhir itu ya. 10 hari terakhir. Ya, betul. Jadi itu di masjid itu Terbuka 24 24 jam jam. Itu untuk iktikaf. kegiatan-kegiatan ada yang dikoordinir nggak Ustaz? Ada. Jadi biasanya 10 malam malam-malam ganjil itu diisi dengan kajian ilmiah, kajian ilmu ya, ilmu syariat ya. Jadi seperti itu. Kalau malam-malam genap, ini kan motivasinya karena itu tadi itu ya. Karena Lailatul Qadar tadi itu malam kemuliaan ya, malam agung yang sangat agung gitu ya. Maka daripada nanti iktikafnya hanya sekedar duduk-duduk kotak-katik HP, maka difasilitasi dengan kajian majelis ilmu gitu kan, diundang ya. Jadi di Al-Furqan seperti itu. Saya kira samalah dengan masjid-masjid lainnya. Nah, biasanya ini agak tengah malam. Dan juga ada kalau ingin melakukan qiyamul lail sendiri boleh ya. Ini mungkin ada pertanyaan sebagian orang ya. Bolehkah kita setelah sholat tarawih kemudian sholat witir, bolehkah kita di malam harinya sepertiga malam, bolehkah kita melakukan sholat malam lagi? Itu boleh. Jadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melakukan sholat malam saja genap ya, genap. Jadi seperti itu, misalnya 8K ya kan, 6K boleh ya. Jangan ditutup witir lagi ya, karena tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Adapun kata Rasulullah mengatakan falyakun, hendaknya akhir salatu kafil lail, akhir salatmu di waktu malam adalah witir, hendaknya. Dalam pengertian ini bukan suatu keharusan, tapi idealnya memang salat malam itu ditutup dengan witir ya. Jadi seperti itu, jadi tidak mengapa. Kemudian yang pernah kami temukan juga begini Ustaz, terutama di masjid-masjid besar itu orang beriktikaf itu rupanya datang jauh-jauh Ustaz. Dari kalau di kota Pontianak, di luar Pontianak lah, dari Singkawang, ada yang dari Ketapang itu, mereka datang beriktikaf di masjid-masjid kota Pontianak ini. Nah, kalau seperti itu apakah ada batasan atau bebas saja terserah di masjid manapun? Ya, sebenarnya yang lebih afdol masjid jami di wilayah tersebut, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti di masjid-masjid lain tidak boleh ya. Jadi masjid jami di wilayah itu. Nah, ini sebenarnya kita tidak tahu ya niat orang ya, niat orang apakah dengan berkunjung ke sini semangat beragamanya semakin bertambah atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasuddur rihal, jangan kalian memaksa-maksakan melakukan perjalanan ya ke masjid kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Aqsa, masjidku ini, dan Masjidil Haram. Nah, kalau kita punya i'tiqad, wah misalnya orang Ketapang atau orang Kayong atau orang Kapuas Hulu lebih bagus di Mujahidin ini, dengan keyakinan masjid di kampung dia ndak bagus, lebih utama, lebih banyak pahalanya di Mujahidin karena lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalimat tidak boleh di sini bukan berarti setelah melakukan itu berdosa, tapi tidak sesuai sunnah. Karena Rasulullah SAW mengabarkan jangan kalian memaksa-maksakan diri untuk melakukan perjalanan untuk mengunjungi suatu masjid kecuali 3 masjidku ini. Nah, kalau memang misalnya niatnya itikafnya pengen di Masjid Nabawi ya silakan. Karena memang boleh gitu kan. Tapi tidak ada perbedaan antara Masjid Raya Mujahidin misalnya dengan Masjid Jami Ketapang, dengan Masjid Jami Kapuas Hulu. Tidak ada perbedaan. Tetapi kalau ada maksud lain ya,
sambil perjalanan perjalanan sambil dinas tugas, atau semua apa, bisa silahkan, silakan. Tapi kalau punya i'tiqad ada keutamaannya lebih daripada masjid lain, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya rasa penjelasan soal itikaf ini sudah cukup jelas dari apa yang disampaikan Ustadz Hermanto tadi, dan tidak terasa memang sudah sampai di penghujung Ya. bincang-bincang kita ini Ustadz. Nah, untuk terakhir saya persilakan Ustadz untuk menyampaikan ya semacam closing statement Ya. gitu. Ya. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada umat Islam khususnya di Kota Pontianak terkait itikaf? Baik, kaum muslimin, shaimin, shaimat dimanapun anda berada, ya, iktikaf ini adalah merupakan salah satu amalan yang include atau paket daripada amalan Ramadan. Selain daripada siam, qiyam, tilawatil Quran, dan amalan ini lebih ditekankan itu di 10 terakhir bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya alamat kesempurnaan ibadah Ramadan yang kita lakukan khususnya di tahun ini lagi adalah dengan kita memenuhi semua unsur-unsur atau aspek-aspek daripada pencapaian takwa, itu diantaranya adalah iktikaf. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang mampu dan memiliki kesempatan dan timbulkanlah rasa dan niat untuk beriktikaf, dan lakukanlah iktikaf itu dimanapun, di masjid manapun, dengan niatan ikhlas karena Allah SWT, dan lakukanlah iktikaf itu sesuai dengan maksud iktikaf itu sendiri, yaitu taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Isilah hari-hari kita khususnya di 10 hari terakhir untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ya, pacuan kuda kalau dipacu untuk berlomba, ya, semakin mendekati garis finish, kuda itu meskipun sudah habis tenaganya, sudah lemah, dia semangatnya semakin kencang karena ingin mencapai derajat juara satu tadi itu atau pemenang. Oleh karena itu kata seorang ulama, jangan sampai kuda pacuan lebih cerdas daripada kita sebagai orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Tentu fisik kita semakin lemah semakin akhir puasa ini, tetapi semangat kita harus melebihi semangat kuda tadi itu. Demikian. Terima kasih Ustadz Hermanto, terima kasih pemirsa PDM Pontianak TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.